Halo semuanya, saya Putri, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya saat harus mengambil peran sebagai pemimpin kelompok dalam tugas mata kuliah KP. Awalnya saya tidak menyangka akan ditunjuk menjadi ketua kelompok, tapi ternyata dari pengalaman ini, saya banyak belajar tentang tanggung jawab dan juga kerjasama. Ikuti keseruan aku ya! Menjadi pemimpin bukan tentang memiliki kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita mampu memberi arah, mendengarkan, dan tumbuh bersama orang lain. Dalam perjalanan ini, saya belajar bahwa setiap momen, setiap interaksi, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan seringkali dimulai dari hal sederhana, seperti diskusi kelompok. Saat itu, kami sedang menyusun ide untuk proyek kelas. Saya belajar bahwa memimpin bukan berarti harus selalu bicara paling banyak, tapi justru harus bisa mendengarkan paling dalam. Saya berusaha memastikan setiap suara terdengar, setiap ide dihargai, dan setiap anggota merasa menjadi bagian penting dari tim. Tantangan muncul saat pendapat mulai berbeda, tapi di sanalah kepemimpinan diuji, bukan untuk memenangkan satu ide, melainkan mencari titik temu yang terbaik untuk semua. Setiap perjalanan punya ceritanya sendiri, dan bagi saya perjalanan menjadi seorang pemimpin dimulai dari ruang-ruang sederhana, seperti ruang kelas, ruang diskusi, dan ruang kebersamaan. Dulu saya berpikir menjadi pemimpin berarti harus berani memerintah, tapi ternyata menjadi pemimpin sejati berarti belajar mendengarkan, memahami, dan menumbuhkan. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya belajar memimpin, bukan dengan kekuasaan tapi dengan hati. Dimulai dari kegiatan sederhana, kami duduk melingkar, saling bertukar ide dan mencoba menyatukan pandangan yang berbeda. Disinilah saya belajar bahwa kepemimpinan bukan berarti selalu tahu jawabannya, tapi berani mengarahkan proses pencariannya. Dan terkadang pendapat tidak selalu sama, ada perbedaan cara pandang, bahkan ketegangan kecil. Tapi justru di situ kepemimpinan diuji, saat harus mencari keseimbangan antara menjaga suasana dan menegaskan arah. Saya mencoba untuk menjadi jembatan, bukan dinding. Dari diskusi ini saya belajar setiap orang punya potensi. Tugas seorang pemimpin adalah membuat potensi itu tumbuh dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Sebagai ketua kelompok, tugas saya bukan untuk mendikte, tapi untuk mengarahkan. Saya mencoba membuka pembicaraan dengan pertanyaan sederhana agar setiap teman merasa nyaman untuk berbicara. Saya ingin menciptakan suasana di mana tidak ada yang merasa lebih pintar atau lebih benar. Karena bagi saya, pemimpin bukanlah pusat perhatian, melainkan jembatan agar semua suara bisa terdengar. Diskusi kami berjalan hangat, tapi tentu tidak selalu mulus. Saya berhenti sejenak, mengajak semua untuk menarik nafas dan kembali fokus pada tujuan bersama. Saya mengatakan, kita tidak harus punya pendapat yang sama, tapi kita harus punya arah yang sama. Perlahan suasana mencair, mereka kembali tertawa dan mulai mendengarkan satu sama lain. Dari momen itu, saya belajar bahwa menjadi pemimpin berarti mampu membaca situasi, kapan harus berbicara, dan kapan cukup diam mendengarkan. Karena terkadang, keheningan sesaat bisa lebih kuat daripada 1000 kata perintah. Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah saat salah satu anggota yang biasanya diam, akhirnya berani untuk menyampaikan pendapatnya. Saya tersenyum dan menatapnya, memberi ruang agar ia merasa dihargai.
Dari sana saya belajar setiap orang hanya butuh sedikit dorongan untuk bersinar. Tugas pemimpin adalah memastikan sinar itu tidak akan padam. Ketika kami mulai menyatukan ide, saya merasakan semangat baru dalam kelompok ini. Kami bukan lagi sekadar teman kelas, tapi menjadi satu tim yang saling menguatkan. Semua merasa punya peran, semua merasa dibutuhkan. Akhirnya, hasil diskusi kami bukan hanya tentang kesimpulan yang tertulis di kertas, tapi tentang bagaimana kami belajar untuk menghargai perbedaan, saling percaya, dan tumbuh bersama. Saya sadar kepemimpinan yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi tentang bagaimana membuat semua orang merasa berarti. Sejak hari itu, setiap kali saya memimpin diskusi, saya selalu mengingat pelajaran sederhana ini, bahwa menjadi pemimpin berarti belajar dari orang lain, bukan hanya memimpin mereka. Diskusi kelompok itu mungkin hanya satu bagian kecil dari perkuliahan kami, tapi bagi saya itu menjadi titik awal perjalanan menjadi pemimpin yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Kadang saya berpikir mungkin tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna, tapi selama kita mengambilnya dengan kebersamaan, setiap keputusan akan terasa bermakna. Disitulah saya mulai memahami kepemimpinan bukan tentang hasil akhir, tapi tentang proses yang kita lalui bersama. Ketika diskusi berakhir, kami tersenyum puas melihat hasil kerja kami. Tapi di dalam hati, saya tahu yang paling berharga bukanlah hasil tulisan di papan tulis, melainkan pengalaman untuk mendengarkan, memahami, dan menumbuhkan satu sama lain. Setelah diskusi itu, kami memutuskan untuk mengembangkan ide kami dalam bentuk podcast kelompok. Tema yang kami pilih adalah pemimpin di era digital. Ide ini muncul karena kami menyadari bahwa dunia sekarang bergerak cepat dan pemimpin masa kini harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah dan nilai. Persiapannya tidak mudah. Kami harus membagi peran, ada yang menulis naskah, ada yang menyiapkan alat, ada yang menjadi pembawa acara, dan saya menjadi salah satu narasumber. Saya berlatih berbicara, mencoba menata kata agar pesan yang saya sampaikan tidak hanya terdengar, tapi juga bermakna. Podcast itu bukan hanya tentang bicara, tapi tentang berbagi pandangan, mendengar tanggapan, dan saling memperkaya ide. Saat teman-teman saya bertanya dan menanggapi, saya merasa bahwa kepemimpinan juga berarti mampu menjadi bagian dari percakapan, bukan hanya menjadi pusatnya. Setelah rekaman selesai, kami mendengarkan hasilnya bersama. Ada rasa bangga karena dari proses sederhana ini kami belajar tanggung jawab. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kesempatan untuk memimpin di depan kelas. Saat nama saya disebut, jantung saya berdegup sangat kencang. Tapi saya tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Saya menarik nafas dalam-dalam, tersenyum, dan mulai melangkah ke depan. Di hadapan teman-teman saya membuka kegiatan dengan sapaan hangat. Saya berusaha mencairkan suasana, memastikan setiap orang merasa nyaman untuk ikut berpartisipasi. Rasa gugup perlahan berubah menjadi semangat. Saya memimpin jalannya presentasi dan diskusi kelas. Saya belajar untuk menjaga alur, mengatur waktu, dan memastikan pembahasan untuk tetap fokus. Tidak semua berjalan sempurna, tapi setiap kesalahan kecil menjadi pelajaran yang berarti. Ada momen di mana suasana kelas menjadi riuh. Saya memilih untuk tidak menegur dengan nada keras, tapi dengan pendekatan yang tenang. Saya tersenyum dan berkata, "Ayo kita fokus lagi, masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas." Dan anehnya, dengan cara itu semua kembali tenang. Dari pengalaman itu, saya belajar menjadi pemimpin bukan berarti harus tegas dalam suara, tapi tegas dalam sikap. Pemimpin sejati bukan yang ditakuti, tapi yang dihormati karena ketulusannya. Ketika kegiatan berakhir dan teman-teman memberikan tepuk tangan, saya merasa lega, bukan karena saya tampil sempurna, tapi karena saya berhasil melewati rasa takut saya sendiri. Saya telah belajar bahwa memimpin orang lain dimulai dari memimpin diri sendiri.
Sejak hari itu, saya percaya bahwa setiap kesempatan untuk memimpin, sekecil apapun, adalah latihan menuju versi terbaik dari diri saya. Kepemimpinan bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berjalan. Dari diskusi kelompok, podcast, hingga memimpin kelas, saya menemukan satu hal penting: pemimpin bukan tentang posisi yang diberikan, tapi tentang sikap yang dipilih.